Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya teman-teman, izinin saya dulu untuk buka masker ya, tapi tetap kembali saya ingatkan untuk CMI, cuci tangan, memakai masker, dan ingat jaga jarak karena hari ini tetap kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalau kita bisa jaga diri kita dengan baik, kita bisa jaga lingkungan kita dengan baik, maka harusnya semua orang dalam lingkungan hidup kita menjadi sehat dan bisa terus berkarya. Ya, hari ini kita mengangkat sebuah tema menarik teman-teman, yaitu Learn from Burger King. Ya, ini saya ada pesan nih, mungkin teman-teman udah pernah dapat ya, yaitu pesanlah dari McDonald. Judulnya tuh lucu banget loh ini, pesanlah dari McDonald, tapi yang bikin pesan ini adalah Burger King. Oke, pasti teman-teman udah dapat. Yang saya mau ngomong gini, dari isinya ini pasti teman-teman udah tahu adalah Burger King mengajak masyarakat Indonesia ya kan untuk belanja, nggak cuma di Burger King, tapi juga belanja ke semua tempat restoran cepat saji atau restoran yang berdiri sendiri atau rumah makan independen seperti Wendy's, terus kemudian McDonald, kemudian Domino's Pizza, kemudian Pizza Hut, bahkan bakso bujangan dan yang lain sebagainya. Yang menarik bukan gitu. Yang menarik bagi seorang Rio Christian adalah ngapain perusahaan sebesar Burger King, global company, ya kan, mau bikin beginian, ya kan? Harusnya kan dia bikin aja untuk dirinya dia sendiri. Pesenlah produk Burger King yang terenak. Kalau saya sukanya Whopper, ya kan? Burgernya dari Burger King, Whopper saya suka banget. Pesenlah langsung ke dia, nggak perlu dia ngasih tahu yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ngeliatnya adalah gini. Di mana positioning atau brandnya Burger King? Kok berani dia untuk melakukan kegiatan tersebut? Sedangkan hari ini semua perusahaan, termasuknya di bidang kuliner atau hari ini di bidang lembaga keuangan kayak saya, kita mengalami sebuah kekhawatiran, yaitu apa? Loyal customer kita pergi meninggalkan kita ke pesaing. Oke? Itu sesuatu yang manusiawi. Jadi kita memiliki kekhawatiran yang sama di era pandemi hari ini, yaitu takut banget turun omset jualan, takut banget para pelanggan setia kita berpindah dari yang biasanya belanja atau beli produk jasa barang kita ke yang lain. Tetapi Burger King mengambil sudut yang lain. Itu menarik buat saya, dua hal tersebut. Nah, apa yang bisa kita belajar dari Burger King? Oke, atau learn from Burger King. Jadi ternyata teman-teman, Burger King ini menurut perspektif saya, mereka adalah sebuah perusahaan yang memiliki kepercayaan diri tinggi terkait brandnya. Oke, mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi terkait bahwa brandnya tersebut, ya kan, kuat dan setiap loyal customernya pasti akan belanja ke dia dan tidak akan mengurangi omsetnya dia dengan dia bikin surat seperti ini. Oke, nah, yang saya belajar gini, ternyata ada 4 kunci untuk sebuah brand dapat memiliki loyal customer yang tinggi. Oke, ada 4 kunci yang saya belajar. Sebuah brand dapat mempertahankan customernya dan bahkan loyal terhadap dia di waktu sekarang, di waktu pandemi, dan di waktu kapanpun. Bagaimana sebuah brand menciptakan loyal customer? Ya. Pertanyaannya bagus nih. Bagaimana sebuah brand menciptakan loyal customer? Jadi saya belajar dari sepasang suami istri namanya Scott sama Alison Stratton. Teman-teman bisa cari bukunya, yaitu Unbranding, 100 pelajaran branding di era disruption. Dia bilang gini, kuncinya sebuah brand dapat menciptakan dan mempertahankan customernya sehingga menjadi loyal customer itu ada 4. Yang pertama, apakah sebuah brand memberikan kenyamanan bagi customernya atau bagi banyak orang. Oke. Yang disebut kenyamanan begini. Perbedaannya gini. Setiap orang kalau mau membelanja atau membeli sebuah produk, tingkat pertama adalah dia beli karena itu merupakan kebutuhannya. Oke.
Jadi saya bilang, orang dia pasti beli karena dia menganggap produk tersebut adalah kebutuhan. Yang kedua, orang mau belanja sebuah produk karena dia menganggap produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Benar apa benar? Nah, Scott sama Ellison bilang begini, ada tingkat tertinggi, yaitu sebuah brand harus memberikan kenyamanan bagi seseorang atau customer yang membeli. Nah, kenyamanan itu bisa yang bisa ngukur apa? Hati, perasaan. Oke, contoh nih, kalau kita beli kopi, subjektif ya, tapi kalau menurut Rio Christian ini subjektif. Saya lebih suka beli kopi ke Starbucks dibanding saya beli kopi di sebuah coffee shop yang lain. Kenapa? Karena pada saat saya masuk Starbucks, saya merasakan sebuah kenyamanan akan tempatnya, akan pelayanannya, akan kopinya. Tapi kalau ditanya kopinya mungkin kurang terlalu enak dibandingkan kopi di coffee shop lain. Mungkin, tetapi itu sifatnya adalah subjektif, dikembalikan ke kita. Jadi penting banget yang pertama, ayo pikirin lagi teman-teman para pejuang UMKM, terutama kalian generasi milenial. Apakah brand kalian itu memberikan kenyamanan yang tercermin dalam produk yang kalian jual kepada customer kalian? Yang kedua, yaitu biaya. Kalau kita ngomong brand, kita berpikir adalah biaya untuk menciptakan seorang yang namanya loyal customer. Tetapi pertanyaannya saya balik begini, kebiasaan beberapa brand, kebiasaan beberapa perusahaan, pada saat dia menjual sebuah produk yang di dalamnya ada brandnya dia, terjadi yang namanya perang harga. Benar apa benar? Oke, lihat kompetitor sebelah, dia jual harga satu cangkir kopi 20.000. Wah, saya harus jual 15.000. Ya kan? Atau tetangga sebelah jual burger harganya 35.000. Oh, saya harus jual burger juga nih harganya 20.000. Itu namanya perang harga. Seringkali para pejuang UMKM terjebak di kondisi seperti itu. Saya nggak bilang salah, bersaing kompetisi harga nggak ada salahnya. Tetapi saya mengambil sudut pandang perspektif yang lain. Oke? Yaitu apa? Kalau kita menentukan sebuah harga terkait brand kita atau produk yang kita jual, anggap harganya tinggi. Tetapi apakah harga tersebut mencerminkan kualitas dari brand dan produk tersebut? Oke? Tercermin nggak? Kalau tercermin, pede. Jual aja dengan harga yang tinggi, yang sesuai dengan yang teman-teman mau tentukan. Contohnya begini. Misalkan nih ada satu orang selebgram. Dia mengendorse sebuah produk. Let's say kopi. Ya. Dia cobain kopinya, dia bilang tuh di videonya, gila nih kopi enak banget. Rasanya bener-bener enak banget. Terus akhirnya teman-teman tergoda nyoba beli. Nah, dia bilang nih, selebgram kopi enak ini harganya 50.000 per cangkir. Teman-teman beli 50.000 per cangkir, datang. Ternyata rasa yang teman-teman dapat, kualitas kopi satu cangkir yang teman-teman beli, nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang tadi dipromosiin sama seorang selebgram. Nah, kalau seperti itu, percaya deh, pasti teman-teman nggak akan beli lagi, pasti kapok untuk pesen yang kedua kali. Benar kan? Sama, percis. Kalau hari ini teman-teman ngomong produk saya harganya sekian, terus dapat masuk, ini kemahalan. Enggak. Kenapa? Karena saya jual kualitas. Sampaikanlah bahwa kualitas barang yang teman-teman jual itu memang worth it sesuai dengan harga yang teman-teman jual atau teman-teman tentukan. Dapat insight ya? Kalau kita ngomong hari ini cost atau biaya atau harga. Terus yang ketiga, kalau sebuah produk mau mendapatkan loyal customer, apakah produk teman-teman memberikan kemudahan kepada customer? Memberikan kemudahan apa enggak untuk mendapatkannya? Hari ini, kalau kita ngomong produk, enggak cuman kita ngomong tentang harga. Hari ini kita nggak ngomong bahwa yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah produk itu adalah harga. Enggak. Tetapi hari ini yang diomongin adalah bagaimana seorang customer mau mendapatkan produk tersebut dan mendapatkan yang namanya kemudahan.
Dengan kemudahan maka si customer mendapatkan efektivitas dan efisiensi waktu. Oke, contoh, bayangin begini. Di BPR Kas Indonesia, kita bikin tagline nih, iklan kita. Jual kredit modal kerja KMK BPR Kas. Proses 3 hari pasti cair. Oke, 3 hari pasti cair. Itu kita ngasih yang namanya janji waktu 3 hari. Kenapa? Karena kita bayangkan mungkin di bank lain enggak, bisa sebulan, mungkin seminggu, 2 minggu baru keluar keputusan. Padahal biaya bunganya mungkin sama. Oke, kan tadi saya ngomong harga. Biaya bunga sama, biaya provisi sama. Tapi kenapa harus nunggu 7 hari sampai 2 minggu untuk keluar sebuah keputusan kredit, sedangkan bisa untuk dilakukan selama 3 hari. Oke? Nah, kemudahan itulah contoh yang harus teman-teman berikan terkait brand yang teman-teman jual. Tetapi kembali saya ingatkan, janji kemudahan yang teman-teman berikan harus terdeliver, harus tersampaikan dan tereksekusi dengan baik. Jangan sampai, tadi saya bilang, janji 3 hari keluar keputusan kredit, ternyata 3 hari juga nggak keluar tuh keputusan. Ya kan? Akhirnya apa? Customer kecewa, promosi di luar jelek, dan dia nggak akan balik lagi untuk pakai produk jasa dari teman-teman. Oke, ingat ya, brand kalian harus memberikan kemudahan terkait pelayanan terhadap customer. Yang keempat, oke, kunci sukses sebuah brand untuk mendapatkan loyal customer atau meningkatkan loyal customer, yaitu kalau dibilang sama Scott sama Ellison, adanya konvergensi. Apa yang dimaksud konvergensi? Nah, ini teman-teman. Handphone saya dari zaman dulu, kesukaan saya itu adalah semenjak Apple mengeluarkan yang namanya iPhone. Dari awal, saya udah pakai iPhone. Ya, saya udah pakai iPhone. Nah, iPhone ini menggambarkan diri saya, menggambarkan nilai-nilai yang gua banget, istilahnya Rio Christian. Oke, kalau gua ngelihat Apple, ya kan, iPhone ini nih merepresentasikan gua banget. Yaitu apa? Satu, ya kan, modern, canggih, ya kan. Terus fleksibel posisinya, terus eksklusif, terus kayaknya keren banget. Ya, itu nilai-nilai yang seorang Rio Christian lihat terkait produk iPhone. Makanya tetap make. Walaupun pernah iPhone di saat awal-awal, kalau teman-teman ngeh, ya kan, baterainya itu boros banget. Cepat habis, ada kekurangannya kan? Ada, bukan nggak ada kekurangan dari produk-produk Apple. Baterainya boros banget. Tetapi kenapa gue tetap mau beli? Oke. Terus coba kalau setiap Apple mengeluarkan sebuah produk baru, perhatiin teman-teman. Besok nih mau di launching, hari ini dari malam tuh orang udah ngantri sebelum pandemi COVID. Ada yang pakai tenda, bawa bangku, kursi duduk, sambil bawa kopi, nungguin besok. Sama pertanyaannya, emang besok kalau dia buka hari pertama, harga yang dia dapat diskon? Enggak. Dia dapat potongan harga? Enggak. Tetapi dia mendapat sebuah kebanggaan, gue orang pertama yang dapat iPhone ini. Oke, kenapa? Karena dia bangga banget memiliki produk tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, apakah produk yang dimiliki teman-teman, ya kan, sudah merepresentasikan nilai-nilai yang ada di konsumen kalian atau nilai-nilai yang ada hari ini di calon customer kalian? Kalau kalian bisa dapat hal tersebut, ya kan, percaya deh, maka produk kalian akan diburu orang, produk kalian akan dicari orang, ujungnya apa? Omset kalian ya akan meningkat. 4 hal kunci tersebut harus berjalan simultan. Oke, kembali saya ingetin, produk kalian harus memberikan kenyamanan terhadap customer kalian. Terus yang kedua, berpikirlah tentang biaya, yaitu apakah produk kalian worth it dibeli dengan harga tersebut? Evaluasi terus, perbaiki. Yang ketiga, apakah produk kalian memberikan kemudahan dalam menjangkau produk tersebut sehingga orang
senang, orang nggak susah, nggak mengorbankan waktu banyak, nggak mengorbankan proses yang bertele-tele dan ribet. Dan yang keempat, konvergensi, yaitu apakah produk tersebut mewakili nilai-nilai yang ada di masyarakat atau calon customer kalian. Oke, dapat pencerahan ya. Terakhir, kembali, apalagi yang bisa dipelajari dari surat terbuka Burger King. Oke, tadi udah saya bilang Burger King ini memiliki kekuatan brand yang luar biasa. Dia nggak takut akan bahwa yang akan dia endorse di sini akan mengalahkan atau membuat omset dia turun. Enggak. Oke. Karena begini filosofinya yang saya tangkap. Sebuah produk untuk apa sih tujuannya dibikin membuat menjadi besar dan terkenal sehingga mendapatkan awareness atau perhatian dari masyarakat? Apa sih yang dicari dari sebuah produk sehingga mencapai titik tersebut? Ya kan? Adalah omset kan? Jualan kan. Sebuah perusahaan menjual produk tersebut sehingga apa? Mendapatkan laba, keuntungan perusahaannya menjadi semakin besar. Tetapi saya mau tanya balik, di belakang sebuah brand, di belakang sebuah perusahaan, itu ada siapa? Ada manusia, ada orang, ada Anda dan saya. Ada siapapun orang yang hari ini memiliki brandnya masing-masing. Benar kan? Nah, saya mau bilang satu perspektif gini, insight. Yang saya belajar dari Simon Sinek. Pasti teman-teman tahu. Di bukunya Simon Sinek yang judulnya Find Your Why, dia bilang gini, ini bagus banget, sampai hari ini saya pegang. Bahwa hadirnya kita, ya manusia nih kita nih, hadirnya perusahaan kita, hadirnya brand yang kita bangun, ya kan, memiliki tujuan yang lebih besar. Yaitu apa? Berkontribusi. Berkontribusi kepada siapa? Tidak hanya untuk diri kita, lingkungan kita, orang-orang yang bekerja sama kita, kemudian customer kita, tetapi kontribusi terhadap apa? Terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, dan berkontribusi terhadap perbaikan dunia. Makanya Burger King ini benar banget. Dia bilang, kenapa dia harus melakukan surat terbuka ini? Karena tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini, tapi semua restoran yang memiliki ribuan karyawan membutuhkan pertolongan Anda saat ini. Jadi dia berpikir apa? Kontribusi. Nah, saya mau tutup. Berikanlah kontribusi terbaik apapun untuk bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi lebih baik, kemudian dapat melewati era pandemi yang hari ini membuat ekonomi menjadi minus, akan menjadi positif kembali. Oke, dapat pencerahan, dapat insight, anak muda terus bergerak, terus maju, see you on the top.